Saya disekolahkan orang tua dengan duit haram, tapi dia sekolahkan sekolah agama. Apa hukumnya Pak Ustadz? Orang tua antum tuh tak usah antum urus-urus. Disekolahkannya antum pakai duit jual babi, pakai duit prostitusi. Dia menghamilkan, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan 2 tahun, itu udah tak tertebus-tebus. Doakan saya supaya diampunkan Allah dosa. Akan datang, kalau dia masih hidup, berdoa supaya antum punya duit. Ustadz dulu ada tak cita-cita mau jadi ustadz, mau jadi itu, mau diundang ke sana? Tak pernah. Tak pernah terpikir sama saya. Cita-cita saya simple aja. Aku mesti kuliah, habis kuliah aku mau ikut CPNS jadi dosen, nanti aku dapat gaji, mau ku senangkan orang tua. Tak banyak cita-citanya. Paling simple cita-cita. Aku mesti kuliah, karena kalau kuliah nanti aku dapat ijazah, habis itu nanti aku ikut CPNS, habis itu nanti aku jadi dosen, dan dapat gaji, ku senangkan orang tua. Rupanya betul. Pas macam yang saya mintakan. Lulus kuliah, ikut CPNS, dapat gaji, 11 tahun serumah dengan emak. Habis itu meninggal ya, saya pun berhenti PNS. Pas macam yang diinginkan. Jadi antum tak usah cita macam-macam. Antum cita-citanya ingin serius, bekerja, dapat duit, membahagiakan orang tua, lebihnya Jadi yang saya terima hari ini, bonus lebih yang dari saya pikirkan. Kalau antum cita-citanya itu ini, orang tua belum tentu bahagia. Tapi kalau antum cita-citanya membahagiakan orang tua, antum dapat lebih dari yang antum pikirkan. Percaya? Alhamdulillah. Tak percaya? Rasakan sendiri. Apakah rambut yang berminyak akan membuat air berubah ketika berwudu, mandi janabah? Air yang antum siramkan itu air suci dan mensucikan. Waktu disiramkan pertama kali, niat dipasang itu di mana? Niat sholat sebelum, niat sholat di dalam takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Niat itu di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar. A, bar. Di dalam, itulah niat. Sholatnya sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi imam apa jadi imam? Jadi makmum. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, niatnya sebelum takbiratul ihram. Makanya di Makkah itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Nah, kalau mandi itu niatnya kapan? Waktu bismillah. Wudu, waktu menghidupkan air. Air yang dipakai berwudu itu air suci mensucikan. Bisa berwudu pakai air tebu? Tak bisa. Pakai air kelapa? Tak bisa. Air mutlak, tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Ada tahir tapi tak mutahhir, tak mensucikan. Bahwa setelah air itu turun ke badan dia, kena sampo, itu setelah jatuh. Makanya air itu kalau bisa mengalir. Saya Pak Ustadz selalu di Sungai Siak, bagus. Air mengalir sungai. Saya pakai shower Pak Ustadz, bagus. Saya pakai gayung Pak Ustadz. Airnya yang air yang kau cedok itu kan suci mensucikan. Yang tak boleh itu kau campur dulu sampo itu ke dalam. Kalau campur apa lu masuk karena dia tidak tahir. Jelas? Sahkah salat orang yang memakai parfum beralkohol? Kalau ini anggur itu di Arab murah, 2 pon sekilo. Tanya Ustaz Budi. 1 pon itu 2.500 zaman saya. 2 pon berarti anggur sekilo 5.000. Di sini 70.000. Makanya menengok anggur itu meniti air mata. 5.000 anggur itu sekilo musim panas.
Saking banyaknya anggur tadi busuk, dipijak-pijak. Ada acara namanya memijak anggur busuk. Dipijak rame-rame, ada pestanya, pesta anggur. Baru disaring, dimasukkan ke botol. Setelah seminggu berbuih, nama prosesnya fermentasi. Maka muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Zat alkohol yang ada terkandung dalam air anggur itu apakah najis? Ikhtilaf ulama. Yang mengatakan najis, ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Arti rijsun? Najis. Kata dia alkohol najis. Kalau ada ustaz mengatakan kalau kena alkohol ganti najis. Inilah dalilnya. Yang mengatakan tidak najis ulama Azhar. Namanya Syekh Atiyah Sakar, nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Kata dia tak najis. Tapi jelas disebut situ najis. Najis di situ maksudnya najis maknawi, bukan najis aini. Kalau najis aini bendanya najis. Kalau najis maknawi secara maknawi dia najis. Antum benci sama orang. Najis kau. Apakah dia jadi babi? Tidak. Paham? Kata Syekh Zakar, itu katanya najis maknawi, bukan aini. Dalil yang kedua, ketika turun ayat haram khamar, sahabat Nabi yang ada di Madinah menumpahkan khamarnya ke jalan-jalan. Dan mereka waktu itu belum pakai sendal. Mereka menginjak pasir bekas khamar itu masuk ke dalam masjid dan tidak cuci kaki. Kalau najis pasti dia berwuduk lagi. Itu menunjukkan bahwa dia tidak khamar. Khamar itu tidak najis. Itu dalil yang mengatakan khamar tidak najis. Kalau antum meyakini alkohol itu najis, saya hormati. Antum memegang pendapat ulama. Kalau antum mengatakan saya setuju dengan pendapat Syekh Atiyah Sakar bahwa alkohol tidak najis, antum juga tidak salah. Solusinya Pak Ustadz? Kemarin ada yang mengasih saya parfum. Kata dia, ini tidak dari alkohol. Tapi dari pas saya pakai dingin. Dari apa? Dari cairan tebu. Jadi tebu itu ada satu unsur yang bisa dipakai untuk parfum. Kayu gaharu itu kalau ini batang kayu. Di dalam batang kayu itu ada lagi kayu hitam. Itu dulu di Riau ini banyak. Biji mata saya ini sempat menengok. Dipotong-potong, dicincang-cincang itu dulu. Sekarang tak ada lagi. Jadi kebun sawit semuanya sudah habis. Saya simpan di rumah saya kayu gaharu supaya anak cucu saya nanti kalau bertanya, mana gaharu itu ya? Nih ya. Dikasih orang Kalimantan Utara dari Malinau, segini tingginya. Pas saya tanya yang punya hotel, berapa kira-kira harganya nih Pak? 50 juta. Tak saya bakar, saya simpan. Nah kalau dibakar habis, yang saya bakar yang kecil-kecil aja. Jadi dia itu kayu gaharu itu kalau disuling keluar menetes minyaknya. Satu botolnya itu 20 juta. Yang tidak bercampur apa-apa. Itu kalau dikasihkan ke kawan, menetes air mata kita. Asal diambilnya banyak sedikit. Nah, diambil kayu minyak gaharu tadi agak beberapa tetes, dimasukkan ke botol, dicampur dengan alkohol. Alkohol itu fungsinya untuk menambah semerbak campuran. Cairan yang lainnya itu cairannya itu apa? Itulah dia yang tumbuh banyak di tanah Aceh, serai wangi, bukan serai yang dipakai untuk gulai. Macam serai itu juga. Saya dulu dikasih orang Aceh satu jerigen serai itu, campuran parfum. Biang namanya, biang parfum yang asli tadi, dicampur dengan minyak serai tadi, dicampur dengan alkohol, itulah dia jadi. Jadi kalau antum pakai itu, antum sholat, antum tidak najis menurut pendapat kedua. Terserah antum mau pakai pendapat. Yang tak bisa, yang tak boleh itu antum paksakan pendapat ini ke sini, itu tak boleh. Paham? Mohon penjelasan tentang riba qard. Untuk ridullah qardan hasanan. Kalau kamu memberikan pinjaman, maka
yudha'ifahu, Allah akan melipat gandakannya pahalanya. Ustadz pinjam saya duit 1 juta Pak Ustadz? Ya, nanti kau bayar 1 November 1.100.000. Yang 100 tuh riba. La ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Jangan kamu makan riba. Selamatkan diri dari riba. Jangan terjebak riba. Saya ke Pekanbaru, pulang kampung 2008 sampai sekarang tidak pernah meminjam duit. Karena Ustaz orang kaya, saya tak ada duit. Bagi saya lebih baik saya hidup susah daripada saya terutang. Banyak orang menawari saya tak mau. Untuk apa kita disangka orang berduit, terjebak pada riba. Ustadz Somad, ini kami kasih Ustadz 50 juta untuk DP. Belilah Ustadz mobil baru. Mobil Ustadz jelek sekali. Nah, lebih baik saya mobil buruk daripada mobil baru tapi saya berutang. Alhamdulillah, yang mobil buruk tak dipinjam orang. Mau dipinjam takut dia mogok. Cewek-cewek tak mau dekat. Tengoknya jelek kali mobil Ustaz. Tapi beda hidup kan beda prinsip. Ada orang mau hidupnya stylenya bagus, gaya. Keliling utang. Sama ini 1 juta, sama ini 500, sama ini. Saya pun kena. Ada dulu orang hebat. Mobilnya hebat, gayanya luar biasa, handphonenya 3 biji. Tak ada perusahaan. Pakai duit ini, pakai duit ini, pakai duit. Duit saya pun kena. Tapi duit saya balik, duit orang itu tak ada yang balik. Gimana cara Ustadz bisa balik? Jumpa direktorat. Kapan kau bayar? Nanti. Kapan kau bayar? Orangnya lebih tegap dari itu. Saya sendiri. Kalau tak kau bayar Selasa pagi, ku kampak kepala kau. Senin sore dibayar. Saya umumkan ke grup, aku sudah dibayar. Oh, rame lah orang ini. Gimana caranya? Nah, gini caranya. Kalau tak kau bayar Selasa pagi, ku kapak kepala kau. Orang kalau kita lembek dipijaknya kepala kita. Betul? Kalau mau lembut bisa lembut. Kau bayar ya, kalau tak bayar ku cubit nanti. Kau lembut kali, ginjal kau ku cubit. Kami ada beberapa orang insya Allah tahun ini berangkat ke Al-Azhar Kairo. Jadi mohon doanya. Mendaftar ke Ustadz Al-Mabdina, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pembinanya saya. Nanti dilepas, 1 orang dikasih, tahun lalu 2 juta. Tahun lalu 100 orang, jadi 200 juta. Kami buat penggalangan dana. Saya ini dulu berangkat ke Mesir, membuat surat minta duit ke Basnas. Dipanggil Basnas lah almarhumah mak saya. Ibu datang ke Basnas. Datanglah ke Basnas, kantornya di An-Nur. Waktu itu perlu duit berangkat 20 juta. Dikasih Basnas lah 200.000. Saya sakit hati, maka saya mengatakan ke Ustadz Al-Nob, adik-adik kita yang mau berangkat kumpulkan semua setiap tahun. Ini udah tahun ketiga. Kasih duit. Duitnya dari mana? Kita buatkan iklan di Instagram. Iklan. Dapat 200, kasih 2 juta seorang. Sisanya Ustadz usahalah kalian pula. Carilah siapa orang kaya. Kalau bisa cari orang kaya, ada anak gadisnya, dia punya kebun sawit, dan dia sudah sakit-sakitan mau mati. Hari ini antum ketawa, tapi nanti setelah pulang dari Mesir, baru antum ingat cakap saya ini. Supaya antum bisa buat pondok pesantren. Tanahnya itu antum selamatkan bapak itu, antum selamatkan anak gadisnya, antum selamatkan tanahnya. Saya menyampaikan ini karena saya dulu tidak melakukan itu, saya salah. Jadi apa yang tak terlaksana oleh saya sampaikan ke antum supaya antum bisa berbuat. Kami berangkat ke Mesir, pulang, berangkat tak dilepas, balik tak dijemput. Macam jelangkung. Maka adik-adik saya dilepas, diacarakan pelepasan, dan pulangnya disambut. Ini ada yang mau pulang dari Bagan Benio,
Sambut, magang 6 bulan di Yayasan Tabung Wakaf Umat di Palas. Supaya dia tahu bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara buat pondok, bagaimana cara. Setelah 6 bulan dia magang, siap baru pulang kampung. Begitu saya kalau sakit hati. Sakit hati saya dulu diperlakukan tidak baik, saya balas. Adik-adik saya jangan mengalami macam saya. Lalu kemudian saya buat proposal ke bupati, minta bantuan. Jangankan dibantu, dibalas pun tidak. Jadi berganti musim berubah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini Pak Bupati, dulu dia bupati ini, ingat saya bilang. Dia mau ngundang, sekarang ini saya tak bisa. Carilah ustaz-ustaz lain. Dulu anak-anak KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau membawa proposal. Apa kata dia? Kita tidak perlu dengan anak Timur Tengah. Sekarang buktinya perlu. Saya diundang, saya tak mau. Tapi adik-adik saya suruh. Kan begitu, kalau aku tidak. Nah, nanti kalau nampakku mukanya lain cerita. Pendendam Ustaz. Kita tak dendam, ingat perlu. Kalau kita tak tahu kita lubang itu membuat kita jatuh, kita akan jatuh sekali lagi. Paham? Siapa Syekh Abdul Ghani Al-Kampari? Semua sanad-sanad tarekat Naqsyabandiyah ini bertemunya pada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi dari Pasir Pangarayan. Syekh Ibrahim. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid satu lagi namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail mengembangkan tarekat, yang ini Pasir Pangarayan. Yang ini mengembangkan tarekat lagi di Sorga. Tahu Sorga? Surau Gadiang. Rokan dulu. Namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail Mandeling, Alak Ita Sesudena. Syekh Ibrahim orang Melayu. Mereka bagi. Kalau yang Melayu sama kau Ibrahim. Kalau yang Mandeling sama aku. Mereka tak berkelahi. Bagi-bagi. Yang satu lagi orang Rokan Hulu. Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Abdul Wahab Rokan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas punya murid namanya Syekh Abdul Malik. Mbah Malik dipanggil. Mbah Malik punya murid namanya Habib Lutfi bin Yahya. Paham? Itu sanad Naqsyabandiyahnya. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid, tak langsung dari muridnya ini sampai ke murid namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Al-Kampari artinya orang Kampar. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Itulah yang membuat pesantren Darussalam Batu Basue. Ketika pembuatan PLTA Kota Panjang pindah ke Kabul. Syekh Aidarus punya anak laki-laki namanya Buya Alaidin Atori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Saya pergi ke Aceh. Di Aceh ulama besar wali Allah namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Bersuluk 40 hari 40 malam di Suraugan, di Kampar, di tempat sebelum Batu Besue, Batu Bersurat. Jadi beliau salah seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat itu cara berzikir, metode cara berzikir. Saya mau nanti saya tenang cara berzikir ini macam mana Pak Ustadz? Antum pergi ke Kabun, jumpai Buya Alaidin, betalkin zikir, sanad antum bersambung nanti sampai ke Syekh Bahauddin Naqsyabandi, sampai Abu Bakar Siddiq, sampai Nabi Muhammad SAW. Bersuluk paling tidak 10 hari. Suluk bahasa tarekatnya khalwah. Khalwah artinya bersunyi-sunyi. Putuskan handphone,
10 hari itu kerjanya hanya berzikir. Allah, 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 Allah. Ibarat antum beli laptop kosong, laptop ini mau di set upkan antivirus, men-set upkan zikir ke dalam jantung, supaya antum mudah ingat Allah. Karena kalau tidak, mulutnya menyebut Allah, subhanallah, tapi otaknya mengingat gaji 13. Simpelnya begitu. Ustadz, saya mau ikut tasawuf. Tengok dulu mursyidnya siapa. Kenapa saya arahkan ke Buya Alaidin? Dia alumni Azhar, syariatnya kuat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsyabandi. Saya orang Medan, Pak Ustadz. Pergi ke Besilam, Abdul Wahab Rokan. Mursyid yang ke-13 sekarang namanya Dr. Zikmal Fuad. Guru saya waktu di Darul Arafah. Doktor, dosen di Malaysia, syariatnya kuat, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Naqsyabandi. Karena kalau mursyidnya tak jelas, guru kencing berlari, murid kencing maraton. Kami dari keluarga, nama tak saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana cara membayar utang almarhum bapak? Tidak tahu jumlahnya atau pada siapa saja. Itulah mengapa dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang adalah ayat tentang utang. Orang sekarang di rumah itu semuanya utang, panci utang, ember utang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena Pak Kua mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat langsung gitu, tunai. Andai boleh bini itu kredit juga. Maka kalau kita utang piutang, walaupun kawan akrab, walaupun adik beradik, walaupun saudara, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulis. Akibat dari tak menulis inilah, tak tahu kepada siapa saja dan berapa jumlahnya. Saya ada satu map khusus itu di rumah, utang piutang, berapa orang yang berutang ke saya. Ustadz ada utang? Saya tak ada utang sampai sekarang. Dari dulu memang takut berutang. Saya lebih baik hidup susah daripada berutang. Tapi kalau terdesak, berutang juga. Kapan? Waktu lupa bawa dompet. Nah, itu berutang. Bagaimana caranya kalau kita tak tahu jumlahnya berapa? Tak tahu jumlahnya berapa, gimana kita mau bayar? Maka tak kita bayarkan. Karena kita tak tahu jumlahnya berapa. Kepada siapa saja, tak juga bisa kita bayar. Karena kita tak tahu. Maka tidak wajib kita bayarkan. Wajib membayarkan hutang kalau tahu orangnya, jumlahnya berapa, ada orang yang menuntut, bersumpah dia. Aku bersumpah bahwa bapak kau dulu ada berutang kepadaku. Berapa hutangnya? 1 juta. Bayar. Dari mana dibayar? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, dari harta warisan sebelum dibagi. Tak boleh harta warisan dibagi sebelum dikeluarkan 2. Yang pertama, bayar utang. Yang kedua, keluarkan wasiat. Jangan bagi harta warisan sebelum dilakukan 2. Bayar utang, keluarkan wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Setelah dikeluarkan wasiat, dibayarkan utang, sisanya barulah dibagi ke ahli waris. Jelas? 2. Bagaimana cara kita sebagai istri, suami kita super sibuk? Ini menyindir saya ya. Saya sesibuk-sibuknya saya, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari saya tetap. Jadi sebetulnya Rabu ini jadwal istirahat saya. Mestinya Rabu ini saya tidur sampai jam 9. Saya mau bersilaturahim, saya mau jumpa. Jangan sampai nanti ditanya orang, di mana kau tinggal? Di Rimbo Panjang. Jumpa kau sama Ustadz Somad. Ustadz tuh lewat mobilnya aja, kacanya pun ditutup. Nengok lubang hidungnya pun payah. Padahal orang yang ngomong gini ini pembohong. Setiap sore Jumat saya buat jadwal situ, dah bertahu. Ayah itu kan untuk ibu-ibu aja, kami laki-laki malu lah kami datang. Ayo buat untuk laki-laki, perempuan. Ayah nak banyak kali alasan kau. Nah, jadi bagaimana kalau suaminya super sibuk?
Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia hak. Apa hak badan? Makan. Apa malu nyebut makan? Inna li 'ainika 'alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia hak. Apa hak mata? Tidur. Tak boleh ibu tak makan-makan. Tak boleh bapak tak tidur-tidur. Mesti tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia hak. Wa ati dzi haqqin haqqahu. Yang punya hak, kasih haknya. Apa hak istri? 5. Hak ibu kepada bapak nih 5. Yang 5 nih kewajiban bapak. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Semalam kan udah. Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasihnya pakaian? Ketiga, tempat tinggal. Udah dikasihnya tempat tinggal? Keempat, pendidikan. Sudah dididiknya ibu? Itulah gunanya kita buat pengajian. Pengajian sore Jumat pekan pertama akidah. Yang kedua mengaji hadis dengan Ustaz Somad. Yang ketiga fikih. Yang keempat akhlak. Yang kelima tahsin dengan Ustazah Fatimah. Itu untuk membantu suami-suami yang super sibuk sampai tak sempat mendidik bininya. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Yang kelima perhatian. Istri kalau tidak diperhatikan suaminya, dia akan mencari perhatian laki orang. Akhirnya dia bersolek di luar rumah, muka putih, tangan hitam. Banyak perempuan sekarang bersolek untuk mencari perhatian orang lain. Kalau jumpa di luar rumah, cantik bukan main. Pas jumpa di rumah, macam mak lampir. Nah, ini perhatian. Nah, sebetulnya ini kalau ditengok-tengok ini bukan pertanyaan, ini dia menyindir suaminya. Tidak, tak boleh ada sindir menyindir. Pertanyaan baik. Ini untuk menyadarkan kita semua bahwa ada orang yang punya hak terhadap diri kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang zalim. Suami yang terlalu sibuk sampai tak memperhatikan keluarga, zalim, aniaya. Tolong doakan almarhum bapak kami Pak Ustadz yang dulu sebelum meninggal ingin jumpa dengan Ustadz. Nanti habis tausiah kita berdoa bersama. Yang meninggal, yang sakit kita bacakan doa. Bagaimana menghadapi suami selalu melakukan kesalahan yang sama walaupun itu masalah kecil? Saya sudah berusaha sabar. Saya sebagai manusia bisa tidak bisa mengontrol emosi. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Ibu jangan pulang menjadi penceramah lalu menceramahi suami. Jangan mentang-mentang udah pengajian sore Jumat, pengajian subuh Rabu, lalu balik dari sini ibu panggil suami. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu, kalau ada yang tak cocok dengan bapak, bicarakan baik-baik. Kalau dia orangnya temperamen, kasar, tak masuk cakap, ibu secara adat Minangkabau ado nenek mama awak. Didilukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai basanda, daunnya sampai banaung, akarnya sampai baselo. Itu fungsi nenek mama, memanggil suami. Siko ang sebentar setan. Kewanakan kami. Itu secara adat. Tak masuk pun Islam dulu ke negeri kita, perempuan itu terjaga dan terpelihara sebelum Islam masuk. Setelah Islam masuk makin terjaga karena ibu dikawal oleh 6 pengawal. Ini anak-anak perempuan ini dibangkitkan semangatnya, jangan sampai dilecehkan. Hai kau anak perempuan, 6 pengawal kau nak. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang ketiga 4 adik laki-laki, yang kelima abang ayah. Abang ayah itu apa namanya? Kalau kampung kami uncle. Yang keenam adik ayah. 6 pengawal inilah yang memanggil si laki-laki. Jadi jangan katakan kenapa ayah mau intervensi hubungan kita. Ini menantu tak tahu agama. Makanya kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak laki-laki meminang anak gadismu, adikmu, cucumu, keponakanmu,
Antar dauna dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Nikahkan dia karena dua. Pertama agama, yang kedua akhlak. Jadi begitu cara penyelesaiannya, Bu. Kalau suami itu tak betul, jelas. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustaz. Selama ini kemana aja? Pulang balik saya ngisi pengajian. Mohonnya Ustaz sudah hampir 1 tahun menikah belum diberi keturunan. Mohon didoakan supaya dapat. Nanti di akhir majelis kita doa untuk yang belum keturunan, yang belum menikah, yang sudah meninggal, untuk rezeki, untuk kesehatan, untuk kita istiqomah, untuk kita semua insya Allah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon doanya untuk anak saya Aisyah Nabila menjadi anak solehah, bisa hafiz Quran. Amin. Nanti kita baca di akhir majlis. Kapan Ustadz membuka pondok tahfiz untuk anak laki-laki? Tunggulah bangunannya siap. Tanahnya aja baru bertimbun. Yang depan TK. Yang depan TK tuh panjang 1,5 kilometer tembus ke jalan sana. Ibu, bapak kalau lewat situ bacakan Al-Fatihah. Lewat situ berhenti sebentar. Kau tanya orang, kenapa kau situ? Aku membacakan Al-Fatihah biar diturunkan Allah rahmat, cepat berdiri bangunan supaya anakku bisa sekolah tahfiz Quran. Amin. Tanahnya udah ada. Nanti bangunan selesai baru kita terima. Anak saya sekarang udah kelas 5 SD. Mak, 1 tahun nih mesti siap. Saya ingin anak saya masuk pondok pesantren. Amin. Bagaimana hukumnya mengaji tapi salah bacaannya, tapi niatnya benar? Kita kalau bawa mobil sampai di depan mall SKA lampu merah, lampunya sudah hijau, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak maju, tidak mundur. Kira-kira orang di belakang marah apa tak marah? Tidak marah. Kenapa tak marah? Karena tertulis di atas belajar. Orang belajar tak kena marah. Tapi belajar itu ada masanya, 7 kali pertemuan. Setelah turun SIM, prit, kena tilang. Jadi kita boleh salah selama dalam masa belajar. Ibu-ibu bisa belajar setiap sore Jumat, ada tahsin dengan Ustazah Fatimah. Di masjid kita ini pun ada maghrib sampai maghrib ke isya mengaji. Kok tahu Ustaz? Ustaz kan tak pernah datang kemari maghrib ke isya. Suaranya kemana-mana. Musola ini memang kecil, tapi mikrofonnya luar biasa. Dah kemana-mana sampai. Bagus, supaya membangunkan orang. Kalau ada masyarakat di lingkungan sini terganggu dengan mikrofon musola kita ini, itu berarti dia perlu diruqyah. Karena dia diganggu setan. Kasih tahu orangnya, nanti kita ruqyah. Jadi salah bacaan tak apa-apa dalam proses belajar. Tapi jangan sampai salah terus-terusan. Yang salah, yang tak lancar, jangan berkecil hati. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. 10, 10, 10. Saya ibu rumah tangga mau bertanya tentang menggadai tanah, tapi tanah itu belum lunas dan orang tempat menggadai sudah meninggal. Bagaimana Pak Ustadz, sedangkan keluarganya hanya abang yang berutang? Apa harus kami lakukan? Dulu berapa minjam duitnya? 10 juta. Bawa 10 juta. Assalamualaikum Pak, dulu tanah kami ini digadai oleh anakmu yang ngasih duit, bapakmu. Sekarang kami balikkan duit ini, balikkan tanah. Balikkan duitnya, balikkan tanah. Selesai gadai-menggadai, putus. Hukum gadai-menggadai dalam Islam boleh rahan. Tapi kalau kita menggadai pokok sawit, menggadai padi, menggadai pokok durian, selama dalam proses gadai itu hasilnya tak boleh diambil oleh orang yang meminjamkan duit. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Siapa yang mengambil manfaat dari pinjaman, maka manfaatnya itu adalah riba. Sekarang gadai ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sudahlah orang susah menggadaikan pokok sawitnya, hasilnya diambil. Kapan dia bisa menebusnya? Selama di tangan orang yang memberi pinjaman, maka hasilnya tetap kembali kepada yang meminjam.
Sampai batas aku gadai 1 tahun. Habis 1 tahun balikkan. Apalagi ini orangnya sudah meninggal. Tengok perjanjiannya dulu. Bagaimana hukum memberi uang kepada orang tua? Orang tua ini sudah tua. Ayalah, mana ada orang tua anak-anak? Orang tua ini udah 70-80. Sulit untuk mencari duit. Kemudian kita kasih tujuan memenuhi kebutuhannya makan. Akan tetapi kita tahu uang yang kita kasih itu justru digunakannya untuk judi. Mau hebat juga tuh nih. Mau 70 masih sur aja dia berjudi. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Jangan kasih duit. Pagi kirimkan lontong sayur, siang kasihkan ikan, malam kasih makan malam. Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dia kasih duit berjudi. Ya, atau ini untuk makan. Kenapa tak ada duit? Nanti kau berjudi. Mati kau suul khotimah, neraka jahanam tempat kau nanti. Kata siapa itu kasar kali? Kata Ustaz Somad. Terakhir, amalan apa yang cocok untuk anak muda supaya istiqomah pada fitnah akhir zaman? Pertama, anak muda yang sudah hijrah mesti berjamaah. Berjamaah itu berkomunitas. Di Pekanbaru Riau ada namanya komunitas pemuda hijrah. Ada komunitas Masjid Raya An-Nur. Ada komunitas Forum Silaturahim Masjid Mutmainnah. Ada komunitas, macam-macam komunitas. Tanggal 13-14 bulan ini saya pergi ke perbatasan Kampar dengan Payakumbuh bersama komunitas off-road. Mobil off-road masuk ke dalam untuk membangun masjid. Tahun lalu kami berangkat membagi beras. Nampak ada tanah kosong, atau ini bangun masjid. Tahun depan datang lagi untuk membangun pesantren. Nah, jadi jangan sampai memisahkan diri dari komunitas. Kita di Rimbo Panjang nih buat komunitas. Jumat sore komunitas ibu-ibu pengajian Zahra. Rabu subuh pengajian bapak ibu anak-anak semua. Tapi anak muda belum ada. Buatkan komunitas anak muda. Ada grup WhatsApp-nya. Malam-malam bangunkan. Tahajud call. Assalamualaikum guys. Gimana tahajudnya? Sudah bangun? Nah, subuh, sholat subuhnya di mana? Sholat berjamaah apa di rumah? Alhamdulillah sudah sholat subuh. Jam berapa? Jam 8. Kok bisa sholat subuh jam 8? Angkat satu koordinator untuk menelpon. Lalu kemudian gimana bacaan Qurannya hari ini? Udah baca Quran atau belum? Gimana malamnya? Udah pengajian atau belum? Buat komunitas. Tidak bisa hijrah sendirian. Yang namanya hijrah ini berat. Istiqomah ini berat Pak Ustadz, berat. Yang ringan itu istirahat. Nah, maka anak-anak muda ini dibuat komunitas. Alhamdulillah ada hadir anak-anak. Ini semua yang merekam, yang mengupload, ini anak-anak muda lah. Ini anak muda komunitas, anak muda. Ini anak-anak muda semua. Nah, jadi anak-anak muda. Kalau orang tua tak perlu kita urus. Orang tua tak juga istiqomah, apalagi malaikat maut udah dekat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam pertemuan akan datang, insya Allah. Rabu pertama, Rabu kedua, Rabu ketiga. Rabu kedua nanti mulai kita masuk kitab yang pertama, Kitabul Ma'murat, hadis yang pertama, bab yang pertama, insya Allah. Sekarang kita doakan untuk Ananda Aisyah Nabila, untuk saudara kita yang sudah menikah belum punya anak, untuk Bapak Syamsari yang meninggal dunia, untuk siapapun yang hadir di sini sesuai dengan niat baiknya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, umur panjang barokah, anak soleh dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ala hazin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. Salat jam 4.30. Salat tahajud jam 4.30 sampai azan subuh berkumandang masih bisa salat. Tapi yang jadikan patokan jangan azan, waktu masuk. Karena kalau azan bisa aja pengurus RT melarang muazin kan, jangan kau azan, aku mau tahajud dulu kan.
Datang Pak GM, dilarangnya muazin, jangan azan lo. Kalau azan nonjok tuh. Jadi tak bisa dijadikan patokan azan. Yang dijadikan patokan adalah waktu masuk. Nah, ini biasanya di layar ini nampak itu waktu. Bagi yang belum menempatkan waktunya, tolong tepatkan jam tangan itu dengan jam handphone itu ke RRI. Nah, pakai itu waktu yang tepat. Tapi biasanya bulan Ramadan ini orang Islam paling tepat waktu. Tak ada yang meleset itu. Bolehkah hadis palsu dijadikan motivasi beramal? Yang boleh dijadikan motivasi beramal hadis dhaif. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Contoh hadis palsunya, siapa yang gembira menyambut Ramadan, maka diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Tak boleh disampaikan. Hadis palsu hanya boleh disampaikan sebagai contoh. Boleh. Contoh hadis palsu. Itu boleh. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Sudah saya tulis itu di Riau Pos. Tinggal tulis saja di Google itu. Kalau mau nyari tulisan saya tentang hadis palsu. Riau Pos. Habis Riau Pos. UAS. Hadis palsu. Hadis palsu. Riau Posnya dulu. Habis itu UAS. Hadis palsu. Keluar. Tulisan saya di Riau Pos tentang hadis palsu. Saya tulis tanggal 19 Juli 2013. Sekarang udah 2025. 12 tahun yang lalu. Kemana aja kalian? 12 tahun yang lalu kutulis sudah. Nanti tolong buka, share. Share, tulis. Bagi yang bingung mau menonton apa, tulis aja di Google. Tulisan, kalau tulisan. Buat Riau Pos, UAS, hadis palsu. Kalau di YouTube, tinggal aja tulis. Apa yang mau dicari? Tentang hadis palsu. UAS, hadis palsu. Tentang aliran sesat. UAS, sesat. Keluar. Gitu cara nyarinya. Udah saya tulis nggak keluar Pak Ustadz. Paket hadis. Bagaimana Ustadz? Ada yang mengatakan boleh kalau tidak dinisbatkan ke Nabi. Kalau tak dinisbatkan ke Nabi bukan hadis namanya. Kalau ada orang mengatakan hadis. Hadis itu berarti ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu hadis. 5 perkara yang dinisbatkan kepada Nabi itu hadis. Yang pertama qaul, ucapan, cakap Nabi. Yang kedua fi'il, perbuatan Nabi. Yang ketiga takrir, ketetapan Nabi. Yang kelima sifat fisik Nabi. Yang keenam bawaan Nabi. 5 ini disebut dengan hadis. Saya tidak nisbatkan ke Nabi. Berarti bukan hadis. Apa namanya? Mana aku tahu. Menurut kata-kata hikmah, menurut guru saya, yang kau bilang hadis. Karena kalau hadis itu berarti ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, dan bawaan Nabi. Jika kita sedang musafir, ingin menjamak dan qasar sholat, ketika masuk zuhur kita mampir di masjid. Di masjid itu akan melaksanakan sholat zuhur sesama muqim. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam muqim? Boleh. Imamnya muqim, makmumnya musafir. Maka ikut imam 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat ikut imam. Tapi niatnya jamak qasar, jamak takdim. Nanti salam imam, dia berdiri iqamat, dia sholat asarnya 2. Atau dibalik. Misalnya saya mau pergi ke Dumai. Pas sampai di simpang tol, berhenti saya di masjid. Nampak orang itu. Nampaknya katanya, Ustadz lah maju Pak Ustadz. Gue bilang, saya musafir. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Maju saya. Maka saya jadi imam 2 rakaat. Makmumnya 4.
Begitu saya salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum tuh jangan ikut salam. Kau kan mukim. Aku berdiri, tambah 2 lagi. Karena dulu pernah waktu saya sedang ceramah jadwal hari Rabu di An-Nur, imamnya dari Palestina. Waktu itu ada seminar imam-imam internasional. Maju imam Palestina itu ke depan. 2 rakaat salam dia. Dia musafir, makmum tuh bingung. Sebagian salam, sebagian berdiri, sebagian menengok. Maka saya tulis di Riau Pos. Langsung hari itu juga saya tulis di Riau Pos. Kalau masuk orang, saya sebetulnya waktu itu mau mengkritik Imam An-Nur. Siapapun yang datang ke An-Nur, jangan dipersilakan maju. Walaupun sorbannya sebesar ban Vespa. Karena sudah diangkat di situ imam, namanya Imam Ratib. Kurang hebat apa ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir itu? Tapi kalau datang mereka ke Masjidil Haram, yang tetap menjadi imam adalah imam-imam yang diangkat oleh Raja. Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Suraim, Syekh Mu'aykili. Begitu juga dengan imam kita di Masjid PTP 4 ini. Siapapun yang datang kemari, maka imam tetap. Macam tadi. Mana saya maju? Walaupun baju saya kebesaran. Oke, jubah kebesaran. XL ukuran. Nah. Apakah boleh kita sholat zuhur bersama imam mukim? Boleh. Ikut saya mukim 4. Jangan 2 rakaat salam. Kemudian asarnya kita jamak ke zuhur lalu diqosor. Ya. Habis itu asarnya 2 rakaat, jamak, qosor, jamak, takdim. Atau kita menunggu orang mukim selesai sholat. Iya, selesai 4 rakaat. Selesaikan dengan imam itu 4 rakaat. Tidak boleh imam itu dipotong di tengah. Tak boleh waktu tasawuf awal tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, aku musafir Pak Imam. Tak boleh. Kau selesaikan imam. Mana dalilnya? Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Bukan untuk dilawan. Ikuti imam itu sampai 4 rakaat. Habis itu berdiri. Baru sholat asar 2 rakaat. Karena musafir. Apakah boleh kita sholat sendirian qasar dan jamak saat sholat mukim berlangsung? Masuk kita ke masjid. Orang itu sedang sholat. Sholat pula kita sendirian. Tinggallah pahala berjamaah 27. Masuk kok ke situ 27. Ini sendirian. Bagus 27. Aku nggak suka rame-rame Pak Ustadz. Yang bodoh lah kau. Ikutlah sama dia. Ikut sholat berjamaah. Pahala itu 2 rakaat cuma. Sholat sudah selesai. Baru sholat sendirian. Sholat asar 2 rakaat. Jelas? Kadang sedang puasa ini tak jelas apa. Kurang konsen. Udah selesai tanya apa kata Ustaz? Entah aku ayat. Nak semangka aja nampak gue deh. Bagaimana menyikapi ayat 286 surat Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Misal, orang baik-baik harus menanggung malu karena perbuatan orang. Contoh, maaf hamil karena perbuatan. Misal na'udzubillah. Orang baik-baik, tiba-tiba perbuatan yang tak baik, dia dihamili, diperkosa orang, na'udzubillah, mohon maaf. Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi cerita ayat ini begini ceritanya. Masih sabar ini kan? Kalau nggak sabar pun, aku biasa saya ngomong sama kamera aja, berdua. Itu di TV One itu mana ada jamaahnya? Berdua aja kan? Maksud saya kalau kalian masuk kantor, masuklah. Saya itu dong. Jadi ceritanya begini. Turun ayat 285. Ini yang ditanya ini kan 286.
turun ayat 285. Bunyinya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, kau cakapkan apa yang ada di hatimu, au tukhfuhu, atau kau diam, yuhasibukum bihillah, kau tetap dihisab, tetap dihitung. Duduk kita pinggir jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran, macam saya tadi lah. Orang kecil pakai, pasti terlintas di pikiran kalian kan? No? Macam dalam kelambu Ustaz nih kita tengok. Itu berdosa itu. Berdosa. Karena bunyi ayatnya, wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau cakapkan, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kau tetap dihisab, tetap dihitung. Berat atau tak berat? Berat. Berdatanganlah sahabat ini ke Nabi. Ya Rasulullah, kalau begini, semua yang kesimpan di hati yang tak tercakapkan pun dihisab juga. Kami tak sanggup ya Rasulullah. Tak sanggup kami hidup kalau begini. Turunlah ayat 285. Turunlah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Itu kronologis asbabun nuzul ayat ini. Apa kata Allah? Kalau yang terlintas dalam hati, selama tak kau cakapkan, maka tidak dihisab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu konteks ayat ini. Tapi pertanyaan ini tak salah. Ini yang bertanya ini orang yang ngaji. Ini yang bertanya ini mengaji. Memang beginilah mestinya pertanyaan itu. Berkualitas, bergizi dia. Adapun orang baik, tiba-tiba datang yang tak baik. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis sahih. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah dituliskan takdir. Maka dia hanya bisa berkata, la haula wa la quwata illa billah. Pada perkara-perkara yang kita tak bisa memilih, maka kita serahkan pada takdir Allah. Pada perkara yang kita bisa memilih, maka ada usaha dan ikhtiar namanya. Saya mau ceramah berdiri atau mau ceramah duduk. Itu bisa milih atau tak bisa? Bisa. Kalau saya mau, saya berdiri. Kalau saya mau, saya duduk. Itu kan pilihan. Tapi pada perkara yang tak bisa memilih, orang baik jadi korban perkosaan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan pada takdir. Datang ke masjid PTPN 4. Diletakkannya motor di bawah pohon. Dikuncinya stangnya, dikuncinya rantainya, dikeluarkannya pula rantai besi. Dikuncinya ban motor itu ke tiang. Ke pohon kayu yang ada di bawah. Selesai sholat tarawih, ditengok, pohon kayu itu pun disinsu orang. Apa yang bisa dia katakan? La haula wala quwata. Ini takdir. Tapi orang yang datang ke cicilan, gara-gara sibuk scroll-scroll, ditinggalkannya kunci di situ. Lalu ngadu dia, Pak, hilang motorku. Cemana kejadiannya? Kau kunci? Ku tinggalkan. Mampuslah kau. Kurang usaha. Ada ikhtiar. Anak baik-baik. Datang dari kampung. Tinggal di kos-kosan. Sengaja di kos-kosan satu kampung. Pakai hijab. Orangnya baik. Tidak pacaran. Malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Na'udzubillah. Tiba-tiba balik malam datang geng motor. Na'udzubillah. Terjadi macam yang terjadi. Takdir. Tak terelakkan. Tapi dengan penuh kesadaran, baru semester 1 udah 3 pacarnya. Salome. Balik ke kampung mengandung. Marah orang tuanya. Kok bisa kau mengandung? Apa kata dia? Takdir ya. Takdir kepala tuh kau katanya. Jelas?
Ada perkara-perkara yang kita memang tak bisa memilih hidup ini. Menjadi orang Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Mandailing, Melayu, itu kita memilih atau tak memilih? Emang kalau lagi puasa ini susah konsen memang. Menjadi orang Jawa, Banjar, Bugis, Afrika, Cina, itu kita bisa memilih atau tak bisa memilih? Mana bisa kita memilih? Datang rupanya dulu malaikat. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Mana ada? Makanya kita tak boleh mengejek orang karena sukunya. Karena itu bukan pilihan. Beragama ini pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Pakai akalmu, pakai pikiranmu. Kau gunakan, habis itu kau bersyahadat, membaca, mendengar. Bingung saya menonton channel mana? Tontonlah channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kecuali hari Jumat, Sabtu, pekan kedua, itu tidak di channel Ustaz Somad. Karena ini akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe. 100% hasilnya untuk pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari jembatan Leton, nanti jumpa simpang bingung, jangan lagi bingung, langsung belok ke kiri. Menuju pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat, 25 orang gratis setiap tahun, mengalir pahala sampai hari kiamat, dan sudah dibantu oleh PTPN sebanyak 50 juta baru DP. Kenain main PTPN ini. Dan pikir ece ini. Bagaimana cara memperbaiki akhlak kita dalam berinteraksi dengan orang lain? Sekolah pertama sebelum TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sekolah pertama adalah ibu, ayah. Itu sekolah pertama. Datang anak saya, Sami, baru 3 tahun. Pas mau salaman, dipukulkannya. Salam Pak Cik Nak, salam Pak Cik Nak. Dipukulkannya. Saya pukul tangannya. Jangan biasakan. Salam. Sampai mati dia akan ingat. Tak boleh memukul orang. Tak boleh kurang ajar. Saya, ini duduk di atas kursi ini, di lubuk hati saya paling dalam tetap merasa berdosa. Karena dulu pernah waktu kecil datang tamu, udah begini mata mak tuh. Datang tamu duduk di bawah, saya duduk sini, udah begini. Kita nggak paham, Pak. Begitu tamu itu pulang, dikecilkannya radio tuh. Sampai sekarang saya merasa tak enak ini duduk di atas ini, karena ada orang tua di bawah. Tapi karena kamera sudah begini susunannya, nggak enak kita berdiri kan? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak. Tadi, sebelum dari sini saya ceramah di BRK. Orang itu menyalami saya. Dua tangan orang itu, dua pula tangan saya. Nampak saya orang berdiri, berdiri pula kita. Begitu kita menghormati orang. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga kita. Kalau bisa balas, balas. Tak bisa balas, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, senangkan hati orang. Orang sudah buat baik sama kita, fa'akafi'uhu, balas. Tak bisa kita balas, doakan. Tak bisa doakan, senangkan hatinya. Tak juga bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa ke kantin. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara memperkuat kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan? Pertama, yakini bahwa itu sudah dituliskan Allah di takdir lauhil mahfuz, papan di atas langit sana. Yang kedua, bahwa kita disuruh wasta'inu bis-sabri was-salah. Salat. Begitu kita sedang diuji, langsung ambil wudhu, salat. Kalau kebetulan pagi, duha. Kalau kebetulan malam, tahajud. Kalau kebetulan sore,
sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat. Usolli sunatul hajat, kasih aku sabar ya Allah. Lillahi ta'ala. Yang ketiga, yakini bahwa pahalanya unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ujian-ujian yang kita hadapi ini dikasih Allah ke kita supaya sujud kita lebih lama. Ini kalau tak ada ujian hidup ini, sujud kita ini macam stempel pos. Tapi kalau berat ujian kita, lama sujud kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa kita punya ujian hidup? Supaya kita bertuhan. Karena kalau tak ada ujian hidup ini sombong, angkuh. Sedang diuji pun sombong juga. Supaya tangan kita itu meminta ke atas khusyuk. Supaya kita berharap dan yang keluar dari mulut kita, ya Allah, ya Allah. Itulah tujuan Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kuuji kalian dengan rasa takut. Takut miskin, takut susah. Yang sekolah takut tak lulus. Yang kuliah takut tak sarjana. Yang udah sarjana takut tak kerja. Yang udah kerja takut tak naik pangkat. Yang sudah punya duit takut tak berbini. Yang sudah punya istri takut tak punya anak. Yang udah punya anak laki-laki takut tak punya anak perempuan. Macam saya. Anak saya laki-laki semua. Takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah, melarat. Wal anfus, sakit. Was samarat, paceklik, kering, banjir. Wa basyiris sabirin. Ada rupanya orang yang tak ada ujian hidup ini. Berat kali hidup ini Pak Ustadz. Itu namanya ujian. Hadiahnya surga. Kalau ringan hidup ini, hadiahnya cuma cuci tangan. Sama kipas angin. Makanya kita diminta istiqomah. Karena berat itulah istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Boleh ditulis untuk bagi yang ada usaha sablon baju boleh buat. Karena berat istiqomah. Kalau ringan istirahat. Tapi baju-baju yang begitu jangan dibawa sholat tarawih. Tengok orang. Kertas terakhir. Tengok udah gak sabar orang ini dah. Kewajiban ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Ustadz, saudara saya menurut saya sudah mampu menunaikan ibadah haji karena sudah memiliki rumah, mobil, harta. Tapi belum berangkat mendaftar untuk haji. Saat ini sudah meninggal. Apakah saudara saya dikatakan meninggal dengan keadaan kafir? Apakah menjadi kewajiban ahli warisnya untuk membadalkan hajinya? Man wajada sa'atan. Siapa yang lapang rezekinya. Falam yahuj. Dia tidak berangkat haji. Mata mitatan jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Apakah kita bilang dia mati jahiliyah lalu kita tak ziarah? Kita husnuzon. Mudah-mudahan dia husnul khatimah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Maka bagi anaknya, keluarganya yang mau menghajikannya, dibadalkan haji. Badal haji sampai menurut 4 mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Ambali. Cara membadalkannya, misalnya saya sudah haji, mau membadalkan almarhum, maka saya niatkan, aku niatkan haji ini untuk menghajikan almarhum. Bagi keluarga yang sudah haji. Bagi yang belum, tak bisa menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Perihal pajak. Makin berat aja nih. PBB, pajak bumi dan bangunan. Pajak STNK dan harta lainnya dibebankan kepada pribadi. Apabila kita meninggal dunia dan kita tidak membayarkan, apakah beban pajak tersebut menjadi utang buat kita, Pak Ustadz? Pajak itu kesepakatan seluruh pemimpin di Indonesia mewajibkan pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, makan pun dipajak sekarang. Jangan banyak-banyak kalian makan. Yang semestinya kita tidak perlu bayar pajak saking banyaknya penghasilan Indonesia ini. Tapi karena kita sudah sepakat bayar pajak, bayarlah pajak. Orang bijak taat pajak. Saya ini bayar pajak ini. Yang kemudian pikir saya nggak bayar pajak. Datang orang pajak ke tempat saya.
Ustadz, datang ke kantor pajak. Datang saya ke kantor pajak. Bayar pajak apa Ustadz? Pajak apa saya bilang? Aku udah tak PNS lagi. Pajak YouTube katanya. Oh, diintai orang tuh YouTube kok. Tahu kalian berapa dapat? 100 juta satu bulan katanya. Semua hasil YouTube Abdul Somad, channel Ustaz Abdul Somad Official itu, sejak YouTube tuh ada sampai sekarang tak pernah kuambil seperak haram. Semuanya untuk pesantren, gaji guru, beli beras, bayar listrik, bayar air. Aku tak ngambil sedikit pun. Mau kalian kutip juga pajaknya, ambil lah bilang. Jadi Bapak Ibu yang bayar pajak, bayarlah pajak tepat pada saatnya. Jangan lupa lapor SPT. Cuman kadang orang ini, kita yang susah-susahnya aja yang kutipnya, yang kaya-kaya itu dibiarkan ya. Kutip semuanya pelayan pajak. Kalian yang berkhianat, berarti kalian mengkhianati negara. Karena rakyat-rakyat ini semuanya mengharapkan uluran pajak. Pajak-pajak lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Kita doakan supaya PTP 4 ini hasil sawit, karet, dan lain-lainnya meningkat pesat. Dan musim boleh berganti, hari boleh berubah, tapi hasilnya naik terus insya Allah. Supaya pegawai-pegawainya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, takut kepada Allah. Karena kalau hasilnya melimpah, CSR-nya itu melimpah kepada masyarakat kita. Contohnya, itu tadi 50 juta. Dan itu ulang ketiga kali, baru muqaddimah. Ala hazihin ni'am, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal rizki wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki dan pintu barakah. Bil khusus dari kebun-kebun ini hasilnya keluar bermanfaat untuk umat dan bangsa ya Allah. Allahumma sahih ajasadana wa qawi imanana. Sehatkan badan kami, kuatkan iman kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Waqtim bis solihati a'malana, berikan kami husnul khatimah supaya kami mati dalam keadaan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali asatizatina ustad guru-guru pembimbing kami, waliman hadarana, semua yang hadir dan mengikuti acara ini ya Allah. Allahumma aftim lana wa a'malana minas su'ada'il maqbulin. Jadikan kami orang-orang yang berbahagia karena amalnya diterima. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Jangan jadikan kami orang yang sengsara, yang amalnya tertolak ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Engkau kumpulkan kami di tempat yang baik, kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.